Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Dina Agustin, Siti Masrifah, Naraya Gita Sania, Rizka Andriana ingin membawakan materi tentang surat pemberitahuan perpajakan atau SPT. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membangun pembangunan nasional. SPT adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak penghasilan, harta, dan kewajiban mereka. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya pelaporan SPT. Rumusan masalahnya, apa itu SPT, apa saja jenis-jenisnya, apa dasar hukum SPT, bagaimana proses pelaporan dan pembayarannya, apa sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Tujuan penulisan menjelaskan pengertian jenis dasar hukum, proses pelaporan, dan sanksi terkait SPT. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan pengertian SPT. SPT adalah dokumen wajib yang disampaikan oleh wajib pajak, orang pribadi, dan badan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disebut DJV untuk melaporkan kewajiban perpajakan dalam 1 tahun. Fungsi utamanya yaitu yang pertama untuk melaporkan penghasilan, perhitungan pajak terutang, serta harta dan kewajiban. Yang kedua yaitu menjadi indikator kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak terkait besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya jenis-jenis SPT. Yang pertama ada SPT massa, yaitu laporan yang wajib disampaikan dalam periode tertentu, biasanya bulanan. Contohnya yaitu PPh pasal 2126 tentang pajak atas gaji. Yang kedua yaitu PPh pasal 22 yaitu pajak atas impor. Yang ketiga yaitu PPh pasal 23 pajak atas dividen atau royalti. Yang ketiga yaitu PPh pasal 25 atas angsuran pajak bulanan. Yang keempat yaitu PPN atau PPNBM yaitu pajak pertambahan nilai. Yang kedua yaitu SPT tahunan. SPT tahunan adalah laporan yang wajib disampaikan sekali dalam setahun, digunakan untuk melaporkan penghasilan, perhitungan pajak, serta harta dan kewajiban selama 1 tahun pajak. Jenis-jenis formulir SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Formulir 170 SS sangat sederhana, sama dengan untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan dari 1 pekerja dan penghasilan bruto Rp 60 juta per tahun. Formulir 11770S sederhana untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto Rp60 juta per tahun, baik dari 1 maupun lebih dari 1 pemberi pekerja. Formulir 1770 untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas serta penghasilan dari berbagai sumber termasuk luar negeri. Untuk wajib pajak badan umur formulir 1771 untuk wajib pajak badan yang melaporkan penghasilan biaya serta penghitungan pajak badan dalam 1 tahun pajak. Dasar hukum SPT yaitu ada 3. Yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Yang nomor 2 ada pasal 3 ayat 1 UU KUP. Setiap wajib pajak wajib mengerjakan dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Yang ketiga ada peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 02 atau PJ atau tahun 2019 mengatur tata cara penyampaian SPT termasuk penggunaan sistem elektronik e-SPT atau e-filing. Selanjutnya ada proses pelaporan dan pembayaran SPT. Yang pertama, menghitung pajak terutang. Hitung jumlah pajak berdasarkan penghasilan bruto dan tarif yang berlaku. Yang kedua, melakukan pembayaran pajak. Jika ada kekurangan pembayaran, lunasi melalui sistem e-billing DJP untuk mendapatkan kode billing. Yang ketiga, mengisi formulir SPT. Isi formulir yang sesuai 1770 SS atau 1770 untuk orang pribadi dan 1771 untuk badan.
secara manual atau elektronik, yaitu e-strip SPT _e-strip form. Yang keempat, menyampaikan SPT. Kirim SPT secara manual ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau secara elektronik melalui e-filing DJP online. Selanjutnya, batas waktu pelaporan SPT. Untuk SPT masa, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. SPT tahunan, orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Untuk badan, paling lambat 30 April tahun berikutnya. Dalam melaporkan SPT, harus berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan jika tidak ingin dikenakan sanksi. Di sini ada sanksi dalam SPT, yaitu ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi itu apa aja sih? Yang pertama ada keterlambatan SPT masa dikenakan denda sebesar Rp100.000. Lalu ada keterlambatan SPT tahunan, orang pribadi dikenakan denda sama Rp100.000. Ketiga ada keterlambatan SPT tahunan badan, dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Keterlambatan pembayaran, sanksi bunga maksimal 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. Lalu ada sanksi pidana. Untuk pelanggaran serius seperti sengaja tidak menyampaikan SPT atau memberikan data palsu. Pidana, penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 4 kali jumlah pajak yang tidak di. Tentang SPT, kesimpulannya di sini adalah SPT adalah instrumen penting dalam administrasi perpajakan yang diatur oleh undang-undang. Jenisnya terbagi dua, yaitu ada SPT masa dan SPT tahunan dengan batas waktu pelaporan yang sudah ditetapkan ya. Ketiga, prosesnya meliputi perhitungan, pembayaran, pengisian formulir, dan penyampaian secara manual atau elektronik. Yang keempat, pemerintah menerapkan sanksi administrasi dan pidana untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Sarannya yaitu untuk wajib pajak, yaitu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pajak. Gunakan fasilitas e-filing dan e-form yang lebih praktis dan aman. Lalu untuk pemerintah, perkuat layanan dan infrastruktur sistem pelaporan elektronik. Tingkatkan sosialisasi dan pendampingan terutama bagi pelaku UMKM agar pemahaman perpajakan semakin luas. Sekian dari kelompok 3 untuk tugas perpajakan dasar tentang SPT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.